Yang kemudian kita lihat hasilnya justru paradoks. Kita mengglorifikasi demokrasi elektoral terutama ya, tapi hasilnya adalah oligarki dan dinasti politik. Saya selalu bawa poster ini. Ya, ini poster yang dibikin Cik Ditiro. Mungkin bisa dipegang. Intinya paradoksnya tuh di situ. Kita selalu punya namanya jargon negara ini negara demokrasi katanya. Negara dengan sistem politik yang dikonstruk ada trias politika, tetapi sebetulnya hasilnya itu berkebalikan. Nah, itu disebut rekor itu. Lalu yang kemudian berimplikasi pada political fragility. Jadi politik yang runtuh, demokrasi menjadi hancur, luluh lantak itu. Jadi selama 5 tahun terakhir terutama itu demokrasi itu kan sebetulnya mengalami betul-betul represi, atau orang menyebutnya kemunduran. Itu semata-mata efek dari yang disebut political paradox itu. Upaya membangun narasi-narasi besar itu hanya semata-mata sebagai slogan untuk pada prakteknya yang dilakukan adalah sebaliknya. Nah, yang paling mengerikan sebetulnya yang ketiga yang disebut Paul Ricoeur itu, yaitu ada upaya political forgotten. Jadi ada upaya penguasa politik yang sekarang, Prabowo dalam hal ini, itu secara sistematis membawa masyarakat Indonesia untuk melupakan dosa-dosa yang dilakukan oleh pemimpin politik sebelumnya. Jadi kalau di masyarakat kita ada forgotten society, masyarakat yang memang cenderung mudah lupa. Nah, ini ada upaya untuk begitu rupa sistematis untuk sudahlah kita forgotten, kita terima situasi ini gitu sebagai satu situasi yang normal atau proses sejarah yang memang harus dilewati. Padahal yang terjadi adalah seharusnya adalah satu penciptaan kesadaran untuk melawan, upaya untuk melupakan dosa-dosa yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi. Jadi adalah 5 tahun terakhir korupsi politik. Jadi tidak hanya soal korupsi uang negara, tapi korupsi struktur politik. Ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, yang itu kemudian dikontrol untuk mencoba menawarkan narasi politik dinasti agar menjadi normal secara prosedural. Tapi yang dilakukan oleh Jokowi kemudian adalah menghancurkan ini semua. Dan ada upaya untuk mengajak publik melupakan ini. Nah, ini yang kemudian membuat Forum Cik Ditiro harus bikin acara hari ini dan seterusnya. Bagaimana kita melawan lupa, upaya untuk melupakan represi demokrasi yang dilakukan oleh penguasa politik sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disebut represi terhadap demokrasi itu dalam 5 tahun terakhir itu ditandai yang paling penting adalah kebebasan berekspresi yang sangat turun, sangat rendah. Jadi civil right itu mengalami tekanan yang paling luar biasa. Kan kata kuncinya adalah human right itu kebebasan berekspresi. Dalam demokrasi orang bisa berbicara dengan bebas. Mas Abi nanti bisa cerita bagaimana para guru besar di UGM mengalami tekanan sistemik gitu. Yang itu salah satu example bahwa terjadi violation terhadap civil right. Kalau kita melihat indeks-indeks yang dikeluarkan oleh lembaga demokrasi, misalnya Economic Intelligence Unit atau indeks-indeks Freedom House, yang paling bermasalah selalu ini, yaitu civil right, kebebasan masyarakat sipil untuk sekedar berbicara. Misalnya kemarin ada pameran di Jakarta yang ditutup sebelum dimulai, itu kan seniman ya. Yang paling saya kira menderita adalah teman-teman penyintas, misalnya di Wadas, teman-teman yang didampingi Mbak Sana dan teman-teman. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Kita melihat bahwa secara sistem politik, struktur-struktur kenegaraan kita, trias politika tadi itu, parlemen, kemudian lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, kepolisian, dan organ-organ yang terkait lainnya, itu kan sebetulnya mengalami apa yang disebut dengan captures itu, dikontrol
sepenuhnya oleh satu kekuatan hegemonik, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga seperti terjadi pada Pilpres, muncul juga kemudian berlanjut di Pilkada, dan saya kira fenomena yang sama masih akan muncul dalam proses-proses politik berikutnya. Jadi ketika lembaga-lembaga representasi publik ini mengalami kelumpuhan, maka sebetulnya tidak ada demokrasi yang secara formal itu bisa kita kuatkan. Nah, oleh karena itu, jadi kita bicara oposisi kan pada akhirnya ya, itu sebenarnya akan menjadi utopia. Tidak mungkin rasa-rasanya oposisi partai politik, oposisi di kekuatan-kekuatan politik yang struktural, yang sifatnya formal. Sehingga Forum Cik-Ditiro perlu terus menguatkan bagaimana oposisi politik itu bisa hidup dari masyarakat sipil, termasuk dua elemen, yaitu para akademikus dan jurnalis. Jadi itu saja mungkin yang secara politik ingin mengartikulasikan ada dimensi berbeda, cara pandang berbeda, terutama catatan tentang bagaimana 10 tahun demokrasi dikebiri, dieksploitasi, rakyat dibungkam, jurnalis dibungkam, akademisi diberikan kesibukan yang sangat birokratis, administratif, juga bagaimana mahasiswa untuk cepat lulus tidak berorganisasi dan lain sebagainya. Ada depolitisasi dalam proses 10 tahun ini. Saya ingin meng-highlight soal program strategis nasional. Perjalanan 10 tahun secara akademik saya sendiri terlibat di dalam praktik observasi bagaimana program strategis nasional ini menjadi titik masalah yang sangat serius, karena di sana ada ketidakadilan yang bisa dipilah menjadi 3. Yang pertama adalah ketidakadilan sosial, yang kedua adalah ketidakadilan dalam pengertian secara environmental atau lingkungan, dan yang ketiga adalah ketidakadilan untuk generasi yang masa datang. Jadi ada problem social justice, environmental justice, dan ada problem intergenerational justice. Bahwa periode mendatang ini adalah kelanjutan dari Jokowinomics yang tidak lepas dari pembangunan yang berbasis kekerasan, di mana kekerasan bukan hanya kepada manusia tetapi juga ekosistem lingkungan di mana kita hidup bersama. Dalam naungan itulah kita mesti memperjuangkan. Maka saya kira waktunya kita untuk tetap waspada, untuk tetap selalu berkumpul, berhimpun, dan menggalang kekuatan untuk merebut ruang-ruang yang dimungkinkan kita bisa merebut kembali sumber-sumber kehidupan kita bersama untuk keadilan dan kesejahteraan negeri ini. Terima kasih.